Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursidah dengan NIM 1821343. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi materi genetik. Pembelahan sel adalah sebuah proses di mana sel induk atau membagi dirinya menjadi dua atau lebih sel anakan. Pembelahan sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan secara langsung dan pembelahan tidak langsung. Satu, pembelahan sel prokaryotik atau pembelahan secara langsung. Pembelahan secara langsung biasanya disebut sebagai teanatosis atau pembelahan biner, yang artinya pembelahan ini berlangsung secara sederhana dan spontan. Dua, pembelahan sel eukariotik. Pada pembelahan sel eukariotik dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Satu, pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter yang identik secara genetik dengan sel induk. Pada pembelahan mitosis terdiri atas 4 tahapan, yaitu tahapan telofase, metafase, anafase, dan telofase. Dua, pembelahan meiosis adalah suatu proses pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan mitosis terjadi dengan melalui dua proses, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada proses meiosis 1 biasanya akan terjadi proses reduksi pada kromosom, sedangkan pada proses meiosis 2 merupakan pembelahan sel secara mitosis yang sesungguhnya. Satu profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda. Fase pertama disebut dengan lepton. Pada fase ini kromatid berubah menjadi kromosom. Selanjutnya fase zigoten. Pada fase ini kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolog. Selanjutnya fase pakiten terjadi pada likase kromosom. Fase dikoten ini terjadi tindak silang pada kiasma. Setelah proses pindah silang ini terjadi, proses terakhir adalah fase diakinesis. Pada fase ini dengan berakhirnya fase diakinesis, maka profase 1 selesai. 2. Metafase 1. Pada tahap ini kromosom homolog dimulai tersusun rapi di bagian ekuator. 3. Anafase 1. Pada anafase 1 kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan.
akibat tarikan dari benang gelendok. 4. Heterofase 1. Pada telofase 1 ini membran inti mulai terbentuk dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Selanjutnya profase 2. Pada tahap ini sentrosom membelah menjadi 2 sentrior yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Yang kedua, metafase 2. Pada metafase ini kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. 3. Anafase 2. Pada fase ini terjadi pemisahan kromatid dengan cara titanik dengan menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 2. Pada telofase 2 ini benang-benang spindle hilang dan pindah ke membran inti akan mulai terlihat. Pada fase ini juga akan disebut sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.